Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai pasal 6 ayat 14. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakan tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah, di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu, dan engkau, anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali, dan akan dibelenggu sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka, dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu, dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu, dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan. Tempatkan perkemahan tentara, dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian? Selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu. Berapa tahun hukuman kaum Israel, sekalian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem dan kepalkanlah tinjumu kepadanya dan bernubuatlah melawan kota itu. Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain, sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Selanjutnya, ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekol, dan taruhlah dalam satu periuk dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yakni 20 shikal 1 hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air minum pun bagimu akan ditentukan, 1/6 hin banyaknya.
Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Maka ku jawab, Aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula, tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, Lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya. Sesudah itu, ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu, timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana, dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana, sehingga mereka hancur di dalam hukumannya. Dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu. Lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan tetaklah dengan pedang itu sekelilingnya. Dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam puncak kainmu. Dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buangkan ke dalam api dan hanguskan dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel dan berkatalah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, Lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji, akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat, dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu, di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka sehingga hatiku yang panas tenang kembali dan aku merasa puas. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku, tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buat celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Engkau akan menjadi buat celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan dan di dalam penghajaran-penghajaran kemarahan. Aku Tuhan yang mengatakannya. Tatkala aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan dan aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu.
tatkala aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu. Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu yang akan memunahkan anak-anakmu. Sampar akan berkecamuk dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu, dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh, aku akan mendatangkan perang atasmu dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mezbah-mezbahmu akan menjadi sunyi sepi dan pedupaan-pedupaan akan dirusak. Dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mezbah-mezbahmu di mana saja kamu diam. Kota-kotamu akan menjadi reruntuhan dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mezbah-mezbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhalamu diremukan dan ditiadakan. Pedupaan-pedupaanmu dilulukan dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berebahan di tengah-tengahmu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. Di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka, yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka, maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Beginilah firman Tuhan Allah, bertepuklah dan entakkanlah kakimu ke tanah dan serukanlah, awas, oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berebahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka, keliling mezbah-mezbahnya, di atas setiap bukit yang tinggi dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun, dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang. Di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka, aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya, di mana saja mereka diam. Akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi mulai dari padang gurun sampai ke Riblah, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 161 sampai ayat 168. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janjimu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Amsal pasal 27 ayat 11 sampai ayat 13. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai ayat 31. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-berulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa.
Tetapi ia setelah mempersembahkannya hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguruskannya, dan yang menghina roh kasih karunia, sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup.